Rukun Islam, pegangan hati, di tengah arus kehidupan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, bapak, ibu, dan adik-adik yang saya sayangi, coba kita jujur pada diri sendiri. Di zaman sekarang ini, hidup seringkali terasa seperti lari maraton tanpa henti kan? Kita bangun pagi, langsung dicegat notifikasi HP, dikejar deadline kerja, atau mungkin pusing mikirin cicilan. Kadang kita merasa kosong, sendirian, atau bahkan bingung. Sebenarnya saya ini mau kemana sih? Nah, di tengah semua hiruk pikuk itu, Islam memberi kita sesuatu yang luar biasa. Rukun Islam ini bukan cuma daftar kewajiban yang bikin berat loh. Justru sebaliknya, ini adalah pegangan tangan yang menguatkan, kompas yang menunjukkan arah, dan pelukan hangat yang menenangkan hati kita. Mari kita ngobrolin satu persatu. Bagaimana rukun Islam ini bisa jadi sahabat terbaik kita di kehidupan modern ini. Yang pertama, syahadat. Menemukan siapa diri kita, sahabat. Coba bayangkan, di dunia yang sekarang ini, semua orang seperti berlomba-lomba menunjukkan siapa saya. Lewat postingan di media sosial, lewat barang-barang yang kita punya, bahkan lewat omongan orang lain. Kadang, kita jadi ikut bingung. Saya ini siapa ya sebenarnya? Nah, disinilah syahadat hadir. Dengan berkata, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita sebenarnya sedang mendeklarasikan diri kita yang paling murni. Ini seperti mengatakan, "Hei dunia, saya punya Tuhan yang satu, yang mengatur segalanya. Bukan likes atau pujian manusia. Dan saya punya teladan terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW." Syahadat ini membebaskan kita dari belenggu harus sama kayak orang lain, atau harus ikut tren. Kita jadi punya identitas yang kuat, yang gak goyah cuma karena omongan tetangga atau netizen. Hati jadi lebih tenang karena tahu kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sandaran utama, dan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh terbaik dalam segala hal, termasuk bagaimana bermedia sosial yang sehat. Yang kedua, sholat. Jeda sehat untuk jiwa. Oke, siapa di sini yang sering merasa capek sendiri mikirin kerjaan dan tumpukan cat? Pasti banyak kan? Nah, sholat 5 waktu seperti jeda sehat buat jiwa kita dari hal duniawi. Bayangkan, 5 kali sehari, kita mematikan semua kebisingan dunia. Meletakkan gawai, melupakan sejenak deadline yang mencekik. Lalu kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu seperti mengambil napas panjang, menenangkan pikiran yang kalut. Dari mengangkat tangan, ruku, hingga sujud, itu seperti gerakan meditasi paling ampuh. Saat sujud, kita nggak cuma menundukkan kepala, tapi juga melepaskan semua beban, kekhawatiran, dan rasa cemas yang menumpuk. Salat itu pengingat terindah bahwa kita nggak sendirian, dan ada yang maha mendengar semua keluh kesah kita. Dia adalah charger jiwa kita, memastikan kita punya energi spiritual untuk terus melangkah. Yang ketiga, zakat. Berbagi bahagia, membersihkan harta. Sahabat-sahabat, kita tahu kan, di sekitar kita masih banyak yang berjuang keras. Ada yang mungkin sulit makan, ada yang anaknya putus sekolah, atau ada yang sakit tapi tak punya biaya. Disinilah zakat datang. Zakat itu bukan cuma sedekah biasa, ya. Ini adalah hak sebagian harta kita yang sebenarnya milik mereka yang membutuhkan. Zakat itu seperti pembersih harta kita. Harta yang kita punya jadi lebih berkah dan halal, karena sudah kita tunaikan hak orang lain di dalamnya. Saat kita berzakat, kita nggak cuma membantu orang lain, tapi juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Melihat senyum di wajah mereka yang terbantu, itu jauh lebih berharga daripada tumpukan uang. Zakat ini juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, mengurangi kesenjangan, dan membangun kepedulian antar sesama. Ini bukti bahwa rezeki itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi juga untuk dibagikan. Yang keempat, puasa Ramadan, belajar kontrol diri. Siapa di sini yang susah banget nahan godaan makanan enak, atau sering membeli sesuatu secara tiba-tiba, tanpa perencanaan, atau pertimbangan matang sebelumnya? Kadang saya seperti itu juga. Nah, puasa Ramadan itu ibarat sekolah kontrol diri yang paling luar biasa. Selama sebulan penuh, kita dilatih untuk menahan diri dari lapar, haus, dan segala keinginan yang halal sekalipun. Ini bukan cuma menahan fisik, tapi juga melatih mental kita. Kita belajar untuk menunda kepuasan, mengendalikan emosi, dan melatih kesabaran. Puasa juga mengajarkan kita empati mendalam. Ketika kita merasakan lapar dan haus, kita jadi lebih bisa memahami bagaimana rasanya saudara-saudara kita
yang mungkin setiap hari merasakan hal yang sama. Ramadan adalah momen untuk kita mengevaluasi diri, mengurangi kebiasaan buruk, dan mengisi hati dengan kebaikan. Hasilnya, kita jadi lebih tangguh, lebih sabar, dan lebih bersyukur atas setiap nikmat. Yang kelima, haji, merasa jadi bagian dari keluarga besar dunia. Bayangkan, jutaan orang dari berbagai suku, bangsa, warna kulit, dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi semuanya berkumpul di satu tempat yang sama, Mekah. Mereka semua memakai pakaian putih yang sama, duduk bersimpuh bersama, tanpa memandang status sosial atau seberapa banyak follower di Instagram. Di sana, semua sama. Haji itu bukan cuma perjalanan fisik, tapi perjalanan jiwa. Ini seperti merasakan betapa besar dan beragamnya keluarga kita di seluruh dunia. Kita belajar kerendahan hati yang luar biasa, menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa besarnya persaudaraan Islam. Haji adalah puncak spiritual yang seringkali mengubah seseorang secara total, membuat kita pulang sebagai pribadi yang lebih bersih, lebih damai, dan lebih kuat imannya. Sahabat-sahabatku semua, rukun Islam ini bukan beban, melainkan anugerah dari Allah. Ia adalah panduan hidup yang sangat manusiawi, yang mengerti betul kebutuhan kita sebagai manusia di zaman ini. Ia membantu kita menemukan makna, ketenangan hati, dan tujuan hidup yang jelas. Mari kita pegang erat rukun Islam ini, dan rasakan bagaimana ia mengubah hidup kita menjadi lebih baik, lebih bermakna, dan lebih damai. Terima kasih banyak. Semoga kita semua diteguhkan iman dan Islam hingga ajal menjemput. Salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.